Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para asatidzah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Irwan Zulkarnain dan kepada para narasumber, Pak Adia, Pak Teguh, eh, Pak Muad, dan juga kepada notulen kita, eh, Pak Ari Hadi, dan kepada para hadirin yang sudah hadir pada webinar malam kali ini. Ini adalah webinar yang pertama kali diselenggarakan oleh PuldapI, dan mungkin perlu diketahui bersama, sepertinya tidak semuanya anggota PuldapI di sini ya Ustaz ya. Ya, PuldapI adalah lembaga perkumpulan lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah. Artinya lembaga ini membawahi yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga pendidikan yang seharusnya semua yang aktif dalam lembaga ini itu memahami betul tentang yayasan, bagaimana cara mainnya dan aturan seperti apa. Nah, karena itulah tugas kita bersama untuk menyelamatkan lembaga ini harus berjalan sesuai dengan koridornya yang diatur dalam undang-undang di negara Republik Indonesia ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini acara ini sudah bisa dilaksanakan, yang sebenarnya sudah direncanakan selama beberapa waktu yang lalu. Nah, karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia kegiatan ini, Ustadz Irwan, Mbak Hana, Pak Ari, Pak Muad, Pak Adia, Pak Teguh, dan kawan-kawan atas terselenggaranya acara ini. Dan saya ucapkan selamat mengikuti acara webinar, insya Allah sangat menarik karena kita sudah diskusi sebelum ini tentang bagaimana materi yang akan disampaikan, dan subhanallah, insya Allah materinya akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita dan memudahkan dalam menyelenggarakan acara ini. Ini yang bisa mungkin saya sampaikan, Ustaz Irwan, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. baik, terima kasih Ustadz Edi atas sambutannya. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuki saja ke sesi pertama tentang pemahaman dasar Undang-Undang Yayasan bersama narasumber kita, Bapak Adia Daswanta, SH, MH. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Edi, Pak Ustadz Irwan atas waktunya, kepada Bapak-Bapak peserta diskusi ya. Semoga kita dalam perlindungan Allah semua dan dapat berdiskusi untuk mendapatkan sharing kemanfaatan ilmu ya. Tidak hanya dari sisi keduniawian maupun ke ukhuwah kita, akhirat kita ya. Bismillah, alhamdulillah. Dalam hal ini saya diamanahi untuk sharing terkait dengan pemahaman dasar atas undang-undang yayasan. Memang undang-undang yayasan ini apabila kita perhatikan ya, walaupun ini sudah 20 tahun yang lalu ya, tapi di sana sini masih banyak permasalahan ya. Lahir tahun 2024, 2004, sekarang 2024. Artinya sudah 20 tahun, itu tetap masih ada permasalahan-permasalahan yang apabila saya klaster, setidaknya itu terkait dengan tanggung jawab maupun maksud dan tujuan dalam pengelolaan suatu yayasan. Baik, saya share sendiri atau gimana, Ustadz Irwan? Mohon maaf. Siap, sebentar. Ya, baik. Yayasan itu apabila dilihat dari secara hukum, ya, pengaturannya mulai tahun 2001. Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya hanya berdasarkan kepada kesepakatan, hanya berdasarkan kepada perjanjian, giroh, semangat dari para umat, para ustadz ya, untuk dapat membangun umat.
Makanya saya mengambil judul bagaimana yayasan itu sebagai alat untuk melayani umat. Ya, kenapa itu digunakan? Karena apabila dilihat dari prinsip hukum konvensional, hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian, perjanjian itu bersifat terbuka. Ya, karena bersifat terbuka, maka kesepakatan para pihak, keinginan para pihak, itikat para pihak, ya, yang dituangkan dalam suatu akta, dalam suatu perjanjian, itulah menjadi undang-undang bagi para pihak. Ya, undang-undang yang harus dipenuhi oleh para pihak. Ya, tentu berlaku hanya pada pihak. Bagaimana efeknya kepada masyarakat? Ya, apabila dia melakukan perbuatan melanggar hukum, apabila dia melakukan perbuatan wanpersasi, itulah dasar kenapa yayasan itu apabila dilihat kisi-kisinya atau persyaratannya, ya itu setidaknya ada 4. Ya, pertama yaitu eh, adalah badan hukum. Bentuk dalam suatu yayasan itu adalah badan hukum. Apa bedanya dengan non badan hukum atau badan usaha yang tidak badan hukum? Ya seperti misalnya firma, ya firma hukum misalnya atau persekutuan perdata, ya itu bukan badan hukum. Ya kalau yayasan badan hukum, apa membedakannya? Membedakannya adalah pertanggungjawaban dari pengurus. Ya pertanggungjawaban dari pengurus dan adanya pemisahan aset atau pemisahan kekayaan antara pengurus dan yayasan. Ya, aset pribadinya itu hal yang sangat mendasar bagi yayasan. Ya, kenapa disebut badan hukum? Karena adanya pemisahan kekayaan antara yayasan dan pengurus. Jadi yayasan itu mempunyai kekayaan sendiri, yayasan itu dianggap sebagai layaknya manusia. Ya, dia dapat dibebani hak dan kewajiban. Karena dia dapat dibebani hak dan kewajiban, maka dia mempunyai aset tersendiri. Kenapa aset tersendiri? Karena apabila dia tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dia dapat digugat oleh pihak lain. Ya, apabila yang penggugatnya menang, ya katakanlah menang itu maksudnya diakui dasar hukumnya kuat oleh pengadilan, maka aset piasan itu dapat dieksekusi. Itu dasar pemikirannya. Ya, jadi pemisahan aset itu menjadi unsur terpenting dalam suatu badan hukum. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tujuan tertentu. Ya, tujuan tertentu yayasan itu paling tidak ada 3, yaitu kaitan dengan yang eh, persyaratan keempat adalah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kalau di luar itu bagaimana? Di luar itu bukan masuk kepada yayasan. Ya, jadi secara jelas, secara spesifik undang-undang menyatakan bahwa yayasan itu untuk kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Gitu. Yang selanjutnya adalah yayasan tidak punya anggota. Maksudnya adalah tidak punya anggota ini untuk membedakan yayasan dengan koperasi. Ya, koperasi juga badan hukum. Koperasi jelas mencari keuntungan, sedangkan yayasan pada dasarnya tidak mencari keuntungan. Ya, walaupun nanti dalam prakteknya selama 20 tahun ini itu ada beberapa yayasan ya yang mencari keuntungan. Nanti kita diskusi lebih lanjut mengenai itu. Next, ya. Jadi uh, ya, dalam pendiriannya, proses pendirian yayasan itu paling tidak diajukan oleh setidaknya 1 orang, ya. 1 orang dan itu bisa WNI dan atau WNA. WNI bersama-sama WNA atau WNA sendiri. Dalam hal apabila itu WNA, maka dia harus mempunyai hubungan dengan yayasan yang didirikan oleh WNI. Ya, jadi Indonesia itu mengakomodir kepentingan atau memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendirikan suatu yayasan. Tentu untuk bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan tambahan, yaitu tidak berkaitan dengan politik, ya aman dari masalah politik, ya selanjutnya aman dari security, keamanan, ya itu yang menjadi batasan bagi yayasan yang didirikan oleh WNA. Selanjutnya adalah pemisahan harta. Ya, ini kaitannya dengan status badan hukum.
Ya, ini paling penting karena pemisahan harta itu pada saat pendirian, ya si pendiri dengan sukarela memisahkan uang atau barangnya. Kalau barang bagaimana? Barang itu akan di-appraisal, akan dinilai berapa nilainya untuk dijadikan aset perusahaan. Ya, itu ada batasannya. Kalau misalnya WNI setidaknya 10%, 10 juta. Kalau misalnya untuk warga negara asing ya atau yayasan asing itu 100 juta. Dan yayasan itu juga memberikan kesempatan ya kepada orang yang ingin melakukan dengan cara surat wasiat ya, memberikan surat wasiat untuk kepada ahli warisnya atau kepada siapa yang ditunjuk melaksanakan wasiatnya, menjalankan atau mendirikan suatu yayasan. Ya, tentu itu harus dilakukan secara terbuka dengan syarat tanpa syarat tertentu dan notaril, karena itu untuk membatasi hak dan kewajiban dari penerima wasiat ya, supaya tidak melebihi dari wasiat yang diserahkan oleh si pemberi wasiat. Next. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa yayasan itu status badan hukumnya sangat penting ya. Ada beberapa hal ya, ketika yayasan itu didirikan dan status badan hukumnya sudah terbentuk, yayasan menjadi suatu badan hukum ketika dia sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi apabila prosesnya itu dibuat notaril nanti akta pemberdirian yayasan lalu diajukan ke menteri ya, nanti disahkan oleh menteri, barulah itu status sebagai badan hukum ya. Begitu juga dengan perubahan selanjutnya, apabila ada perubahan pengurus ya, perubahan yang lainnya, yaitu dapat diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya pendirian, kalau misalnya terkait nama dan maksud dan tujuan, maka harus dengan persetujuan. Sedangkan selain itu cukup dengan pemberitahuan. Bagaimana apabila pemberitahuan itu tidak dilakukan? Maka yang menjadi risiko adalah si pengurus dari yayasan tersebut. Ya, dalam melakukan tindakan hukum, maka itu berisiko menjadi tanggung jawab dia secara pribadi. Next. Silakan selanjutnya. Ya. Jadi selanjutnya adalah dari mana sumber kekayaan? Ya. Selain dari pendirian tadi, dari pendiri, maka sumber kekayaan setidaknya ada 5. Ya. Pada dasarnya prinsipnya 4, tapi diberikan juga kesempatan dengan persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Negara juga dapat memberikan bantuan kepada beberapa yayasan dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan risiko hukum yang lebih besar ya, karena di situ nanti ada tangan pemerintah yang bisa melakukan tindakan-tindakan hukum kepada yayasan. Ya, selanjutnya sebagaimana diketahui juga yayasan itu dari sumbangan bantuan ya yang tentunya tidak mengikat, ada bentuknya wakaf, ada hibah atau wasiat ya sebagaimana disampaikan tadi, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar menjadi sangat penting di sini. Kenapa? Karena batasan-batasan atau pengaturan-pengaturan bagaimana aturan main dalam yayasan. Ya, sejauh mana yang harus diberikan, kewenangan-kewenangan diberikan kepada baik itu pengurus maupun pengawas. Ya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengurusan. Karena banyak kasus permasalahan pengawas, pengurus, dan pembina itu sering terjadi tumbang tindih, bahkan karena suatu hal kadang-kadang pengurus dan pengawas tidak berani bertindak atau memberikan masukan kepada pembina. Ya, jadi dominan sekali pembina dalam pengaturan suatu yayasan. Ya, silakan. Selanjutnya. Nah, beberapa organ yayasan tadi sudah saya sampaikan, yaitu pembina, ya, pengawas, dan pengurus. Masing-masing memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Ya. Kewenangan tertentu ini juga
mengakibatkan sejauh mana tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak tersebut. Ya, dalam ilmu hukum ada namanya fiduciary duties, ada namanya prinsip ultra vires. Ya, ketika dalil tersebut atau dogma tersebut dilakukan pelanggaran terhadap para organ yayasan, maka badan hukumnya dapat menjadi tidak kuat. Artinya adanya apa namanya itu pertanggungjawaban pribadi, ya. Lari kepada pertanggungjawaban pribadi, bukan hanya kepada pertanggungjawaban badan hukum atau yayasan tersebut. Ya, next. Maaf, apakah terlalu kecil suara saya nih? Ya, dalam beberapa hal, ya, kewenangan pembina antara lain adalah perubahan anggaran dasar, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu selanjutnya adalah mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, ya, tentu dengan proses yang benar, ya, ada proses-proses yang harus dilakukan oleh pembina dalam melakukan pengangkatan atau pemberhentian pengawas, ya. Selanjutnya ada penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar, ya, kebijakan umum bagaimana ke depannya pada saat perubahan pengurus, misalnya kewajiban yang pengurus harus lakukan kepada selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya adalah pengesahan program dan rancangan anggaran tahunan, ya. Selanjutnya keputusan penggabungan atau pembubaran. Ini nanti akan kita diskusikan lebih jauh di slide berikutnya. Next. Pengawas pada dasarnya ini melakukan, walaupun saya sampaikan di sini satu, ya, bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus, ya, melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam hal apa? Dalam hal bagaimana pengurus menjalankan perusahaan. Di sini undang-undang memberikan batasan yang sangat jelas bahwa pengawas itu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Dia hanya bertanggung jawab terhadap internal yayasan, ya, tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pihak luar, misalnya mewakili yayasan di pengadilan atau memberikan kuasa kepada pengurus atau kepada kuasa hukum untuk mewakili yayasan. Karena apa? Karena tindakannya secara spesifik dijelaskan bukan untuk mewakili yayasan, tapi hanya memberikan pengawasan dan nasihat kepada pengurus. Ini juga sering disalahgunakan, ya, atau mungkin karena tidak mengerti, ya, pengawas kadang-kadang memberikan kuasa kepada pihak lain atau kepada kuasa hukum untuk mewakili yayasan tersebut. Selanjutnya, ya. Nah, saya memberikan batasan mengenai tidak berwenangnya pengurus, ya. Pengurus itu berwenang untuk secara itikat baik, ya, berdasarkan prinsip fiduciary duties untuk melakukan pengurusan terhadap yayasan, ya, bagaimana mencapai maksud dan tujuan yayasan dengan batasan-batasan yang diuraikan dalam anggaran dasar, ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengurus, yaitu mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, ya. Ini jelas tidak boleh atau tidak berwenang dilakukan pengurus, ya, untuk melakukan menjaminkan aset-aset perusahaan, aset-aset yayasan sebagai jaminan hutang. Ya, selanjutnya ada mengalihkan kekayaan kecuali dengan persetujuan pembina. Nah, ini proses juga harus dituangkan dalam anggaran dasar. Bagaimana proses penyerahan, bagaimana proses untuk memberikan persetujuan kepada pengurus dalam mengalihkan kekayaan yayasan. Ya, karena ini sangat berdampak kepada prinsip dari yayasan tersebut juga. Yang ketiga adalah membebani kekayaan yayasan dengan kepentingan pihak lain. Ya, artinya ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari yayasan. Bagian hal ini bukan terkait dengan masalah sosial, ya, karena kepentingan ini terkait dengan kekayaan, terkait dengan aset dari yayasan tersebut yang tidak bisa dialihkan atau dibebankan bagi kepentingan pihak lain. Silakan. Next. Ya.
pemeriksaan, ya. Yayasan juga pada dasarnya dibebani atau dapat dilakukan pemeriksaan, ya. Dapat dilakukan pemeriksaan apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum, ya, atau bertentangan dengan anggaran dasar dari yayasan tersebut, ya, atau melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas, melakukan perbuatan merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau melakukan perbuatan yang merugikan negara. Siapa yang dapat melakukan atau siapa yang dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pemeriksaan itu adalah pihak yang dirugikan melalui pengadilan negeri, ya. Jadi pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dari yayasan, ya, kecuali yang terakhir melakukan perbuatan yang merugikan negara, maka itu dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan. Next. Ya, selanjutnya yayasan juga layaknya perusahaan, ya, dapat melakukan merger, ya, dapat melakukan penggabungan dengan persyaratan, ya, yayasan melakukan penggabungan itu tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri, ya. Dia dengan yayasan A, dia tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya kecuali kalau dia bergabung dengan yayasan B, ya, dengan prinsip, dengan cara yang diatur dalam peraturan pemerintah. Bagaimana prosesnya itu sudah diatur, yaitu dilakukanlah penggabungan anggaran dasar, dilakukanlah skemanya sebagaimana dan seterusnya, gitu ya. Yang selanjutnya penerima yang bergabung mempunyai kegiatan yang sejenis. Sama-sama kegiatannya di bidang pendidikan misalnya. Sama-sama kegiatannya di bidang kesehatan misalnya, atau masalah sosial yang lainnya, atau hal-hal lain yang sejenis bagi kedua yayasan tersebut. Yang ketiga, tidak pernah melakukan perbuatan bertentangan, artinya kedua yayasan baik yang menerima penggabungan atau menggabungkan diri tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dalam anggaran dasar, ketertiban umum dan kesusiaan. Dari mana kita lihat dari apakah ada putusan pengadilan terhadap yayasan tersebut, ya, sehingga dapat mempersulit atau tidak dapat memenuhi kriteria dalam melaksanakan penggabungan yayasan tersebut. Next. Ya, dalam hal tertentu, ya, khususnya apabila batasan waktu atau batasan tujuan dari yayasan tersebut sudah tercapai, maka yayasan itu dapat dibubarkan, ya. Dapat dilakukan pembubaran dengan kewajiban-kewajiban layaknya perusahaan, ya, atau atas adanya putusan pengadilan, ya, baik itu karena melanggar hukum atau kesusilaan atau terjadinya kepailitan, ya. Sebelum dilakukan pembubaran, maka kewajiban-kewajiban si yayasan itu harus dilakukan, khususnya kepada pihak ketiga maupun kepada krediturnya, ya. Ketika terjadi pailit, proses kepailitannya juga selayaknya perusahaan, ya. Jadi masuk dalam lingkup hukum kepailitan, ya, proses dalam kepailitan dari suatu yayasan. Next. Ya, yayasan juga ada ancaman pidana, ya, walaupun paling lama 5 tahun, ya. Kepada siapa? Kepada pihak yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 5, yaitu pengalihan dari kekayaan perusahaan, kekayaan yayasan, ya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Dalam konsep hukum pidana ada suatu kesengajaan, ada suatu kelalaian, ya. Itu akan pengaruh kepada lamanya ancaman hukuman yang akan dibebankan kepada pelaku. Siapa yang melakukannya? Silakan. Apakah itu dari pembinanya, apakah itu dari pengawasnya, atau apakah dari pengurusnya, maka itu proses yang dilakukan dalam proses pidana yang dibuktikan, yang harus dibuktikan oleh penyidik, ya. Silakan. Next. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu, ya, pemicu diskusi kita dalam seminar malam ini.
Mungkin nanti pembicara-pembicara selanjutnya kita bisa perdalam lagi dan analisa kasus dari teman-teman semua yang saya lihat sepertinya sudah mengurus yayasan lebih dari 10 tahun. Mungkin akan lebih aktif kita untuk berdiskusi. Silakan, saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khair. Baik, jazakumullah khairan kepada Pak Adia yang telah memberikan sesi pertama ya dari pemahaman dasar tentang undang-undang yayasan.